الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارضعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat kepada diri dan jemaah sekalian. Marilah kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya yaitu imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi. Menjalankan yang diperintahkan Allah dan juga menjauhi dengan sekuat tenaga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah detik ini, saat ini kita ditakdir oleh Allah untuk bisa menghadiri undangan sholat Jumat berjamaah. Ini artinya bahwa dalam hati kita ada iman takwa, maka kewajiban kita adalah menjaga sampai akhir hayat kita sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya malaikat munkar dan nakir di antara pertanyaannya kepada ahli kubur adalah ma kiblatuka, apa yang menjadi kiblatmu. Ini kita harus paham betul, meyakini dan memahami serta filosofi apa yang terkandung di dalam makna usolli fardhu dhuhri atau usolli fardhul jum'ati raka'ataini mustaqbilal kiblat. Jadi dalam kalimat mustaqbilal kiblat, apa makna dari itu semua? Dan ketika kita misalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beribadah haji atau umrah, yang kita bertawaf mengelilingi Ka'bah, lalu apa maknanya? Dan di setiap kita dalam sholat pasti menghadap ke arah Ka'bah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ka'bah. Kemudian ketika Ka'bah ini runtuh, tinggal pondasi puing-puingnya, dibangun kembali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata Ka'bah ketika pertama kali dibangun oleh malaikat dan dibangun oleh Nabiullah Adam dan nabi-nabi setelahnya, kemudian hampir tidak ada yang kenal lagi terhadap Ka'bah, tidak tahu lagi mana kiblat manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam memperjuangkan arah kiblat ini sampai beliau hijrah dari Syam, Palestina sekarang, mencari Ka'bah kiblat yang tinggal puing-puingnya.
Ibrahim membawa istri dan anaknya, perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat melelahkan. Terik matahari begitu menyengat, padang pasir dilalui, tentu saat itu belum ada kendaraan, maka nyaris kendaraannya hanya berjalan kaki, paling banter adalah naik unta. Dalam rangka apa? Mencari Ka'bah yang sudah lama manusia itu tidak mengenalnya lagi. Jadi perjuangan panjang, perjuangan yang sangat melelahkan. Nabiullah Ibrahim membawa istri dan anaknya, sampailah kepada satu lembah di Makkah Mubarakah, satu lembah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saat itu ketika Nabiullah Ibrahim datang ke lembah Makkah atau ke lembah Mekah, itu tinggal qawaidnya, tinggal puing-puing pondasinya saja. Makanya kemudian dibangun lagi oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya. Dalam Quran disebutkan wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid, dan Nabiullah Ibrahim serta putranya Ismail itu membangun kembali minal qawaid, dari pondasinya, sampai kemudian Ka'bah seperti sekarang yang kita lihat. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Andai kata Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu tidak melakukan perjalanan yang jauh, membawa istri dan anaknya, pasti kita sudah tidak bisa melafadzkan lagi ketika sholat mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi kalimat yang sederhana di setiap lafal niat sholat kita itu adalah kalimat yang mengandung sebuah perjuangan yang luar biasa. Bahkan kemudian setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai di sana, karena ini adalah memang perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabiullah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya dalam keadaan yang serba tidak ada kebutuhan pokok yang ditinggalkan oleh beliau. Tidak ada minum, tidak ada makanan, sampai-sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun tidak tega ketika meninggalkan istri dan anaknya. Maka kemudian dikejar oleh Hajar. Duhai Khalilullah, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim belum menjawab sampai 3 kali, baru Nabiullah Ibrahim kemudian menjawab, ya, ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Hajar, seorang perempuan solihah, mendengar bahwasanya ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, hijrah dari tempat yang jauh, kemudian ditinggalkan di lembah Makkah Mubarakah yang tidak ada sumber kehidupan apapun, tetapi Hajar karena memang istri yang solehah, yang taat, yang senantiasa tahu kalau Allah yang memerintahkan, pasti Allah tidak akan lepas tangan. Kalau Allah sudah memerintahkan, pasti Allah tanggung jawab terhadap kebutuhan dan kehidupan mereka. Namun meskipun punya keyakinan bahwa Allah pasti akan tanggung jawab terhadap kehidupan beliau, kehidupan Hajar dan putranya, tetapi manakala dalam keadaan tidak adanya minuman, tidak ada makanan, siapa sih seorang ibu yang kemudian tidak panik? Bagaimana ditinggalkan di lembah yang tidak ada apa-apanya, di wadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada rumput tumbuh satupun, apalagi tanam-tanaman, apalagi sumber kehidupan tidak ada di sana. Tetapi sekali lagi dengan keyakinan ikhtiar, kemudian Ibunda Hajar lari-lari kecil sebagai bentuk ikhtiar kita di dalam menjemput nikmat dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Karena kasih sayang tidaklah kemudian diberikan gratis oleh Allah, kecuali diawali dengan ikhtiar yang maksimal sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibunda Hajar. Maka ketika ikhtiar maksimal sudah dilakukan oleh Ibunda Hajar, maka Allah berikan apa yang menjadi janji Allah. Kalau Allah sudah memerintahkan, maka pasti Allah berikan solusinya. Maka dari tempat yang tidak terkira sama sekali, dari tumit kaki seorang bayi yang lemah, bayi yang tidak berdaya, yang kemudian karena kehausan kakinya ini kemudian menendang-nendang tanah yang ada di bawahnya, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian keluarlah sumber mata air yang tidak akan pernah kering untuk selama-lamanya. Itulah air Zam-Zam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ketika kita dalam keadaan menghadapkan wajah kita ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, dalam setiap sholat kita bukan hanya sekedar kalimat mustaqbilal kiblat, tetapi kalimat itu ada perjuangan yang luar biasa dari Ibunda Hajar, dari Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang harus kita kenang, sehingga ketika kita mengenang perjuangan yang berat ini di dalam menjaga Ka'bah sebagai kiblat, sehingga kita masih menemukan arah kiblat, menemukan Baitullah dengan sebenar-benarnya, ini adalah nikmat yang luar biasa. Kita perlu hayati, perlu kenang di setiap sholat kita, karena di setiap sholat kita mengucapkan usolli fardul jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblah. Jadi kalimat itu sekali lagi tidak sekedar kalimat dengan ucapan lisan, tetapi kalimat itu punya perjuangan yang sangat panjang. Sehingga kalau kita bisa memaknai itu, insya Allah kita bisa hadir, bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim, apa yang dirasakan oleh Ibunda Hajar, apa yang dirasakan oleh Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi fir warhamni wa